Bab ke-67. Arek sangat tersentuh dengan sikap Elena yang menolak untuk pergi dan diam bersamanya di sini. Burhan tidak sabar lagi, dia berteriak keras. Sialan! Apakah kalian bermain drama di depanku? Fedrin buru-buru masuk ikut berbicara. Oh Burhan! Sepertinya Elena akan bernasib sama seperti ibunya, dia akan merasakan keganasan pusakaku haa. Fedrin tertawa dengan penuh kemenangan. Burhan yang mendengar ini menjadi pucat karena ketakutan, dia takut peristiwa istrinya akan terulang kembali dengan putrinya. Mendengar Fedrin berbicara berlebihan hingga membuat Elena menangis, Erik tak mau tinggal diam. Jaga mulutmu binatang saat berbicara dengan seorang perempuan, apakah ibumu tidak pernah mengajarimu sopan santun? B4 Jingan. Fedrin memberi isyarat kepada bodyguardnya yang jago dalam beda diri. Bunuh anak itu untukku, bawakan aku lidah busuknya itu. Bodyguard berbadan besar itu maju ke depan Erik. Erik menarik tubuh Elena ke belakang. Elena tetap di belakangku dan tutup matamu. Elena hanya mengangguk sebagai jawaban. Bodyguard itu memandang Erik dan berkata dengan dingin. Nah, aku mendengar dari Arga kalau kamu memiliki kemampuan untuk bertarung. Kemarilah dan biarkan aku belajar darimu. Erik berkata dengan dingin. Maaf. Aku tidak menerima murid goblok sepertimu. Sialan, bodyguard itu meraung keras dan berlari dengan cepat berusaha memukul Erik. Erik langsung meresponnya. Dia ingin menakuti semua orang yang ada di sini dengan kekuatan. Dia akan menakuti mereka lewat pertarungannya dengan bodyguard ini. Erik menggunakan seluruh reiki dalam tubuhnya, mengumpulkan sebagian besar tenaga dalam di tangannya, dan siap memukul bodyguard itu. Erik melesat seperti angin. Sebelum bodyguard itu sampai ke depan Erik, Erik lebih dulu sampai di depannya, lalu dengan reiki dan tenaga yang dia kumpulkan tadi, Erik langsung meninju bagian leher bodyguard itu. Kejadian selanjutnya adalah bodyguard itu langsung terlempar dan terhuyung-huyung ke belakang dan menabrak beberapa orang. Semua orang terkejut melihat perubahan peristiwa. Adapun bodyguard itu setelah menerima satu pukulan dari Erik, dia langsung mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi di dalam diri bodyguard itu. Semua orang begitu terkejut melihat Erik yang begitu ngeri. Bagaimanapun, bodyguard Fedrin sangat mahir dalam bertarung, mustahil dia akan kalah bertarung dengan siapapun. Sekarang bukan hanya dia kalah, tetapi dia juga langsung mati terbunuh tanpa perlawanan. Bagaimana bisa? Fedrin sangat terkejut melihat kejadian ini. Semua orang di sana terkejut dan tidak pernah berpikir kalau situasinya akan berubah seperti ini. Adapun Burhan yang beranggapan Erik sangat ceroboh dalam menilai situasi, kini rasa itu berubah menjadi kagum. Kalian semua tangkap anak ini, bunuh saja kalau bisa. Perintah Fedrin. Dia awalnya tidak menganggap Erik serius, tetapi sekarang dia tidak hanya serius, dia juga takut Erik akan membalikan keadaan. Semua gangster dalam ruangan itu membawa senjata dan langsung menyerang Erik. Erik seperti tadi mengumpulkan sebagian besar reiki dan tenaga dalam lalu mengumpulkannya di tangan kanannya. Siapapun yang menerima pukulan dari tangannya ini akan mengalami cedera yang serius. Erik kali ini menggunakan tenaga dalam untuk bertarung melawan sebagian besar gangster ini, bukan kecepatan. Tangannya seperti listrik, jika tersentuh tubuh, mereka akan merasakan sengatan listrik berkekuatan tegangan tinggi, itu karena efek dari reiki tubuh Erik. Erik tidak berniat membunuh semua gangster ini karena bagaimanapun mereka bertindak atas perintah. Menurut Erik, gangster ini juga pasti sering melecehkan perempuan, jadi Erik berpikir lebih baik memberikan mereka semua hukuman yang sama seperti sebelum menghancurkan pusaka berharga milik mereka. Erik di depan Hane berdiam diri, beberapa orang mulai bergegas ke arahnya. Namun tak ada dari mereka yang berhasil menyentuh Erik. Ketika mereka sudah di depan Erik, tubuh mereka terpental ke belang karena tinju dari tangan Erik. Sesaat kemudian ruangan itu dipenuhi dengan suara raungan tangisan dari semua gangster itu. Bagaimanapun pusaka milik mereka benar-benar dihancurkan oleh Erik. Menurut Erik, mereka hanya pantas diberikan dua hukuman, yang pertama menghancurkan pusaka mereka, dan yang kedua adalah membunuh mereka. Erik akan kesusahan nanti keluar dari Cina jika membunuh mereka semua. Jadi Erik hanya menghukum mereka dengan cara ini. Fedrin yang melihat keadaan menjadi berbalik membuatnya begitu panik. Bagaimanapun, prestasi Erik tadi mengalahkan bodyguardnya dengan satu pukulan dan mengalahkan semua gangster bersenjata sendiri. Prestasi seperti itu mustahil Fedrin raih dengan kekuatannya saat ini. Dia panik, lalu Fedrin mengeluarkan senjata api pistol dan menodongkannya ke arah Erik. Dia tahu, sehebat-hebatnya ahli seni bela diri mereka semua tidak akan ada gunanya ketika berhadapan dengan senjata api. Jangan bergerak atau ku tarik pelatuk senjata ini. Dengus Fedrin dengan dingin sambil ketakutan. Semua orang sekarang panik melihat Fedrin mengeluarkan senjata api, tetapi Erik hanya tersenyum kecut. Burhan dan Elena takut jika Erik tertembak. Tuan Fedrin, jangan bermain senjata api. Itu sangat berbahaya. Jelas Burhan. Fedrin tidak merespon, melainkan dia langsung menarik pelatuk senjata itu. Duar! Burhan dan Elena ketakutan dan menutup mata mereka. Fedrin senang dan tertawa melihat dia telah berhasil mendarat satu tembakan di kepala Erik. Melihat Fedrin tertawa, Erik mendengus dingin. Oh, apakah kamu tidak mempunyai senjata lain yang lebih canggih? Contohnya Satgen. Semua orang terkejut mendengar perkataan Erik yang seperti masih terlihat bercanda. Fedrin baru menyadari kalau tidak ada darah yang menyembur dari kepala Erik. Lalu dia dengan ganas menarik beberapa tembakan lagi hingga suara tembakan itu bergema di seluruh ruangan. Dia menembak tubuh Erik sampai peluru senjatanya habis. Tetapi Erik masih berdiri dingin tanpa terluka, hanya baju Erik yang sudah hancur. Erik tidak terluka sama sekali karena sebelumnya dia sudah melakukan ritual dengan 3 darah suci yang diberikan Jeremiah kepadanya. Namun Erik sendiri tidak menyangka kalau keajaiban ini benar-benar terjadi. Oh, apakah peluru senjatamu sudah habis? Dengus Erik dengan dingin. Seisi ruangan terkejut melihat Erik masih berdiri kokoh tanpa mengalami satu cedera pun dari senjata tadi. Burhan sendiri tak henti-henti berterima kasih kepada Jeremiah karena telah mengirim Erik. Dia awalnya beranggapan kalau Erik tidak kompeten dan gegabah dalam menangani masalah. Tetapi dia baru menyadari arti dari kenekatan Erik mendatangi markas Black Cobra adalah karena dia memiliki kekuatan di luar imajinasi. Siapa sebenarnya kamu? Tanya Fedrin dengan bergidik ketakutan.
Bagaimanapun, lebih dari 20 tembakan ia lakukan ke tubuh Eric, namun hanya pakaian Eric saja yang hancur. Tetapi Eric masih berdiri kokoh. Dia mulai melihat Eric seperti iblis yang menyeramkan di depannya. Eric berkata dengan dingin. Aku adalah seseorang yang tidak bisa kamu provokasi. Fedrin buru-buru berkata. Maafkan aku sebelumnya Tuan. Aku tidak mengenal Anda, jadi sebutkan saja bagaimana caraku menebus kesalahanku. Ucap Fedrin dengan nada meminta maaf. Bermimpilah! Eric tersenyum kejam dan berkata. Aku datang diutus dewa untuk mengakhiri kekejaman Black Cobra. Eric memakai kacamata hitamnya dan berkata. Kamu bisa menebus kesalahan hanya dengan satu cara. Fedrin mendengar ini menjadi sangat lega dan berkata dengan semangat. Ayo katakan saja Tuan. Aku pasti akan mengabulkannya. Silakan sebut apa yang Tuan minta dari saya. Nyawamu? Eric mendengus dingin dan berkata. Hanya nyawamu yang bisa menebus kesalahanmu. Bab ke-68. Apakah ini pemimpin Black Cobra yang membuat hukum di Wuhan seperti hukum rimba? Apakah mental pemimpin Black Cobra seperti ini? Dengus Eric Negan dingin. Fedrin yang mendengar ini menjadi merasa direndahkan dan dihina. Oke. Karena kamu telah begitu sombong, aku Fedrin akan bertarung mati-matian melawanmu. Fedrin mendengus dingin dan berkata. Fedrin dalam sejarah belum pernah terkalahkan oleh. Belum sempat menyelesaikan kalimat, leher Fedrin terasa ada yang mencekiknya. Kakinya sudah tidak menginjak tanah dan badannya sudah melayang di udara. Fedrin berusaha melepaskan cekikan itu, tetapi dia merasakan orang yang mencekiknya ini seperti tangan raksasa. Dia tidak bisa melepaskan cekikan itu, semakin dia bergerak semakin lemas tubuhnya. Eric tertawa penuh kemenangan. Oh, katanya kamu tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Coba ulangi kalimatmu tadi, mungkin aku bisa memberimu hidup jika kamu bisa mengatakannya kembali. Fedrin berusaha ingin berbicara tetapi cekikan Eric begitu kuat sehingga membuat dirinya tidak bisa bersuara. Cepat ucapkan sebelum waktunya habis. Dengus Eric dengan dingin. Fedrin mengutuk dalam hatinya, dasar B4 jingan, dia mencekikku dengan keras, lalu dia menyuruhku berbicara, bukankah dia sama saja ingin melihatku mati? Dengus Fedrin marah dalam hati. Eric lalu berkata dengan dingin. Oke, karena kamu tidak mengatakan sesuatu. Berarti kamu setuju ingin mati. Setelah mengatakan itu, Eric menurunkan tubuh Fedrin dari udara. Setelah tubuh Fedrin diturunkan, Eric dengan cepat meninju dan mematahkan seluruh anggota tubuh milik Fedrin hingga membuat Fedrin seperti manusia karet. Fedrin meraung kesakitan, dia sudah tidak bisa menggerakkan seluruh anggota tubuhnya kembali. Setelah mematahkan seluruh anggota tubuhnya, Eric mengambil satu parang dari tangan gangster itu dan menyerahkannya kepada Burhan. Paman Burhan, silakan aku memberikan kamu untuk mengakhiri nyawa Fedrin untuk membalaskan dendam istrimu. Ucap Eric dengan hormat. Burhan belum kembali dari keterkejutan melihat kejadian ini. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Eric sendirian mampu mengalahkan Black Cobra. Dia juga masih terkejut tadi melihat Eric ditembak membabi buta tetapi dia tidak mengalami cedera sama sekali. Burhan melihat Eric di matanya sebagai dewa penyelamat kota Wuhan. Paman, apa kamu mendengarku? Tanya Eric kepada Burhan yang masih linglung. Burhan kembali tersadar. Iya, aku dengar. Eric melihat sebuah belati kecil di bawahnya, lalu dia menukarkan belati itu dengan pedang di tangannya. Mungkin membunuh menggunakan parang atau pedang terlalu menyiksa. Lebih baik belati, sekali tusuk di lehernya langsung mati. Eric berkata dengan serius. Paman, silakan ambil belati ini. Balaskan dendam istrimu dengan membunuh Fedrin. Burhan mendengar ini menjadi terkejut, sebab dia masih trauma berat dengan sosok Fedrin. Burhan buru-buru menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak berani melakukan itu. Eric yang melihat Burhan sangat ketakutan, dia tahu bahwa Burhan sangat trauma berat dengan Black Cobra dan Fedrin. Eric tidak memaksa, dia berbalik dan menyerah belati itu ke Elena. Nona Elena, apakah kamu mau membalaskan dendam ibumu langsung? Elena masih dalam khayalan dengan kejadian tadi. Melihat Eric berdiri di depannya, membuat Elena berlari dan langsung memeluk Eric. Elena memeluk Eric dengan berlinang air mata, dia entah tiba-tiba ingin memeluk Eric, keadaan hatinya sedang kacau. Dia merasakan semacam emosi yang tidak jelas kepada Eric. Awalnya dia hanya mengagumi Eric, tetapi karena seharian mengalami kejadian aneh dengan Eric, membuat Elena merasakan perasaan yang aneh dalam dirinya. Elena berkata dengan terisak sedih. Eric, terima kasih ya atas semua kejadian ini. Sekarang aku tahu apa tujuanmu datang ke Wuhan. Melihat Elena memeluknya, Eric merasa tidak nyaman dipandangi semua orang. Dia melepaskan pelukan Elena dengan pelan-pelan dan memberikan belati itu kepada Elena. Ambil belati ini, silakan balaskan dendam ibumu dengan membunuh Fedrin. Elena mengangguk lalu menyerahkan belati itu kembali ke Eric. Terima kasih Eric. Tetapi aku tidak berani membunuh seseorang dalam hidupku. Aku harap kamu bisa membalaskan dendam ibuku kepada dia. Niatku menyertaimu. Eric mengangguk. Baiklah. Eric lalu berjalan ke arah Fedrin dan bersiap membunuhnya. Tetapi Eric tidak berniat membunuh Fedrin dengan belati, dia menggunakan tinjunya lalu meninju bagian leher Fedrin dengan keras, hingga membuat Fedrin tidak bernafas lagi. Semua musuh sudah ditaklukkan dan hanya tersisa Sujuang. Sujuang berdiri dengan tatapan kosong melihat semua kejadian tadi. Dia seperti patung tidak bergerak dari awal. Eric kali ini tidak memiliki rasa kasihan kepada Sujuang, dia dengan penuh aura membunuh berjalan ke arah Sujuang. Jika dia ingin menghabisi Black Cobra, maka Eric harus membunuh pemimpin dan pendukung Black Cobra. Jadi dia harus memusnahkan Fedrin dan Sujuang. Sujuang ketakutan melihat Eric maju ke arahnya. Dia kemudian duduk bersujud dan meminta maaf. Maafkan aku Tuan, aku tidak terlibat dengan mereka. Tidak terlibat? Eric berkata dengan dingin. Apakah kamu tidak merasa bersalah melecehkan para gadis-gadis? Sudah berapa banyak gadis yang kamu lecehkan? Jika kamu berkata dengan jujur, maka aku bisa memberikan keringanan kepadamu.
Mendengar Erik, Sujuang buru-buru berkata dengan jujur, dia merasa, jika dia berkata jujur, maka Erik akan memberikannya hukuman ringan. Saya Sujuang memang melecehkan gadis. Tetapi saya tidak tahu berapa banyak gadis yang saya melecehkan. Saya telah melecehkan gadis selama 20 lebih. Jadi saya tidak bisa menghitungnya. Erik mendengar itu menjadi sangat marah jika dia melakukan itu selama 20 tahun lebih dengan melecehkan beberapa gadis sehari, lalu kalau dijumlahkan berapa banyak gadis yang Sujuang lecehkan? Jadi Erik tidak membalas Sujuang dengan perkataan. Erik langsung menusukkan belati itu ke leher Sujuang hingga membuatnya langsung mati. Setelah melakukan itu, Erik berbalik ke arah Burhan. Dia melihat Burhan Uang Amsi ketakutan. Paman, menurut pendapatku, pemerintah di sini pasti tidak menyalahkanku kan karena telah membunuh mereka. Burhan tersadar dengan pertanyaan Erik dan buru-buru berkata. Tidak, sama sekali tidak. Bagaimanapun pemerintah Wuhan telah menjadi musuh organisasi ini. Jika mereka mengetahui kamu yang berhasil menumpas organisasi ini, maka kamu pasti akan diberikan penghargaan. Erik berkata. Oke, aku akan merepotkan paman untuk membersihkan tempat ini. Dan satu lagi, ratakan semua bisnis milik Black Cobra tanpa tersisa supaya mereka tidak akan bisa bangkit kembali. Burhan buru-buru mengangguk. Oke, aku akan menghubungi kepolisian untuk menangani masalah ini. Malam ini juga aku akan memerintahkan seseorang untuk menghancurkan semua klub milik Black Cobra. Serahkan semua urusan itu kepadaku, kamu bisa pulang duluan dengan Elena. Erik mengangguk dan berkata. Oke, aku akan pulang duluan dengan Nona Elena. Erik menghela nafas dan berkata. Satu lagi permintaanku paman. Perintah seseorang untuk menyuntik luka obat lumpuh. Biarkan dia semasa hidupnya duduk di kursi roda supaya dia tidak bisa melakukan perbuatan jahat yang dapat membahayakan paman nanti. Burhan buru-buru mengangguk. Oke, aku akan melakukannya seperti yang kamu minta. Bahkan juga aku akan memasukkan lu ke dalam penjara atas kasus pelecehan seksual kepada banyak orang. Dia pasti akan berada di dalam penjara semasa hidupnya. Erik mengangguk puas sebagai jawaban. Ayo Nona Elena, kita lebih awal pulang. Ini sudah larut malam. Ucap Erik. Elena mengangguk ringan, dia memegangi tangan Erik dan berjalan keluar klub menuju tempat parkir. Hari ini adalah hari kehancuran Black Cobra, dalam artian Erik telah berhasil menyelesaikan misi pertamanya dari Jeremiah dengan sangat mulus.